Jadi rujuk ini adalah diberikan peluang kepada sang suami yang mengajukan gugatan kepada istrinya ketika jatuhlah talak, ya, jatuhlah talak berdasarkan putusan pengadilan agama kalau Pekanbaru, pengadilan agama Pekanbaru, dan ini khusus untuk umat Islam yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka diberikan kesempatan untuk rujuk. Ada rujuk peluang yang diberikan kepada sang suami yang mengajukan gugatan terhadap istrinya. Rujuk ini diberi kesempatan untuk sebelum masa iddah berakhir. Idealnya 90 hari atau 3 bulan. Dia bisa balik lagi dengan hanya menyatakan aku mau balik kepadamu sayang. Meskipun putusan di pengadilan sudah jatuh. Walaupun sudah ada putusan pengadilan itu. Gitu. Ya, jadi ketika sudah dijatuhkan putusan pengadilan, menyatakan mereka adalah bercerai dan jatuhlah talak raj'i namanya. Raj'i? Ya, talak raj'i itu. Ini dari talak 1 Arab, dan 2 gitu ya. Atau dia hanya sebatas talak 1. Ya, talak 1. Maka diberikan kesempatan kepada sang suami dan kepada sang istri yang sudah bercerai, jadi mantan istri gitu ya, untuk balik, rujuk, untuk bisa kembali gitu kan. Rujuk ini kalau bicara mengenai penafsiran bahasanya, dia kembali, pulang, bersatu kembali gitu. Dengan hanya sebatas dia menyatakan aku kembali kepadamu, aku rujuk kepadamu, maafkan aku sayang gitu kan. Nanti kita akan bahas tentang apa yang menjadi sebuah rukun. Ya, ada rukunnya agar dia bisa dikatakan ini merupakan rujuk. Namun kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana rujuk ini bisa lahir gitu kan. Iya, kok kayak apa tidak jadi labil gitu ya. Sekilas mau cerai terus sekilas rujuk, dan ternyata hukum memperbolehkan itu, baik sekali. Ya, karena manusia ini adalah makhluk yang dinamis. Adalah makhluk yang berbolak-balik, berubah-ubah gitu. Dia dapat berubah-ubah. Jadi ketika waktu itu mungkin dia khilaf atau emosi sehingga gugatan diajukan gitu kan, permohonan untuk talak gitu ya kepada majelis hakim, kepada pengadilan yang dituju. Makanya ketika di masa persidangan itu sebenarnya diberikan kesempatan untuk berdamai. Ada itu putusan dilakukan. Sebelum putusan, bahkan pada saat sidang pertama dibuka lalu dilihat berkas, kemudian diberikan kesempatan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 sebelum masuk kepada pokok perkara untuk proses persidangan itu. Fakta-fakta persidangan diberikan mediasi, kesempatan kepada para pihak yang mengajukan gugatan dengan sebagai termohon atau sebagai tergugat. Sebagai penggugat dan sebagai tergugat, atau sebagai pemohon atau sebagai termohon gitu ya. Jadi pada saat mediasi diberikan kesempatan untuk berdamai. Tugas mediator untuk mendamaikan mereka, cari jalannya agar mereka berdamai. Diceritakan tentang ketika bercerai ini berdampak buruk terhadap anak. Lalu ketika bercerai apakah akan lebih baik kehidupannya. Lalu dibahas mengenai apa penyebab perceraian. Hanya sebatas persoalan mohon maaf sepele. Apakah dengan cara mengakhiri ini ada sebuah pengakhiran juga permasalahan serumitnya? Gitu. Kalau selagi bisa berdamai, berdamai. Karena akan banyak yang dikorbankan ketika bercerai begitu ya. Yakinkan seperti itu. Jadi sehingga dia berpikir betul juga gitu kan. Jadi bagaimana hakim mediator ini dilatih, atau mediator independen yang dituju oleh pengadilan, yang di luar dari pengadilan, memiliki ilmu itu. Kebetulan saya mediator juga. Mediator yang bersertifikat. Jadi, ada sertifikatnya ya? Bersertifikat. Saya lulus uji kompetensi sebagai mediator. Jadi ketika mau jadi mediator ini kan harus ikut ujian kompetensinya dan ikut pendidikannya. Dan ada tata cara bagaimana mereka harus berdamai. Buat sistematikanya itu tertata rapi agar ini termasuk bagian dari mediasi yang memiliki pesan, memiliki ada semacam peluang untuk bisa mendamaikan. Gitu. Dan sudah banyak ya yang Anda buat rujuk ya, menjadi seorang mediator selama ini. Ya, kalau mediator kan baru tahun 2022, tapi sebelum menjadi mediator saya sudah mendamaikan banyak orang. Widih. Jesse tahu sekali. itu. Oh iya ya. Jesse tahu. Saya bisa mendamaikan. Ada berbagai macam trik. Penting itu berdamai.
Jadi kalau kebersamaan ini adalah dosa, kebersamaan rumah tangganya adalah justru dosa, lebih baik diakhiri. Ya kan? Betul nggak? Iyalah. Tapi kalaulah masih bisa didamaikan, lebih baik mereka bersatu dan menjadikan sebuah persoalan itu sebagai ajang introspeksi diri, maka menjadilah lebih baik ke depannya. Iya, betul. Gitu. Maka diberikan peluang untuk berpisah ketika memang kebersamaannya adalah dosa. Lalu ketika kok ada rujuk gitu kan, kalau udah mau bercerai, berpisah, kok ada diberikan peluang rujuk gitu kan. Ya sepanjang ini ada aturan yang mengatakan demikian, di dalam kompilasi hukum Islam memberikan peluang itu bagi kaum muslimin yang mengajukan gugatan perceraian sang suami terhadap istrinya talak raj'i, jatuhlah talak 1 ataupun talak 2, diberikan kesempatan mereka untuk rujuk. Diperbolehkan. Bahkan setelah putusan pengadilan ya. Setelah putusan pengadilan. Tapi ini berlaku buat yang mengajukan perempuan, laki-laki, atau dua-duanya boleh? Jadi talak raj'i ini diajukan oleh sang suami dan jatuhlah dia menjadi seorang mantan suami. Ketika sang istri mengajukan gugatan terhadap suaminya, lalu jatuhlah talak itu, kemudian mereka berpisah dan tidak ada yang namanya peluang untuk rujuk yang masa 3 bulan itu, masa idahnya. Kecuali nikah lagi ya. Kecuali dia melangsung pernikahan lagi. Jadi talak raj'i ini ketika jatuh talak 1 atau talak 2 diberikan oleh sang suami dan mantan istri, mantan suami dan mantan istri jatuhlah talak itu. Ketika suami yang mengajukannya, makanya ada diberikan peluang untuk rujuk. Itulah kesimpulan di dalam pengertian dari rujuk itu. Dan itu tidak boleh lebih dari masa idah 3 bulan tadi ya. Ya, 90 hari. Jadi nanti kita akan juga coba jelaskan masa idah itu apa-apa saja kriterianya gitu kan. Kapan dia dikatakan 90 hari gitu kan. Kapan dikatakan 180 hari, nanti ada peluang itu. Ya. Jadi rujuk ini adalah peluang bagi mereka yang manusia ini kodratnya adalah bisa bolak-balik mengenai hatinya, mengenai pendiriannya gitu kan. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Dan itu jelas manusiawi sekali. Iya. Sama kayak kita kan ada mood dan tidak mood gitu kan. Karena kehidupan ini diidentikan dengan cara napas, tarik, lepas, kan gitu. Kan ada naik, turun, naik, turun gitu. Jadi supaya tidak ada naik turun bagaimana? Berarti mati, berhentilah bernapas. Itu kodrat manusia ketika dia labil tadi yang seperti Jesse sampaikan, dia mau membolak-balikkan hatinya karena memang seorang manusia yang manusiawi itu kadang tidak jelas mengenai pendirian. Ya, harus bulatkan mengenai sebuah tekad gitu ya. Ketika cerai ya cerai gitu ya. Siap. Pisah gitu. Tapi dalam kompilasi hukum Islam memberikan peluang untuk itu. Gitu. Memberikan peluang untuk itu. Jadi ketika rujuk ini adalah sebuah hubungan yang telah dibangun kedua belah pihak dalam hal suami istri telah mengalami perpisahan atau perceraian sebelum habisnya masa idah. Kalau secara pengertian menurut hukum Islam itu ada peluang itu. Dan itu khusus masa idah itu hanya diberlakukan bagi sang laki-laki. Perempuannya tidak, dia langsungkan perkawinan kembali. Tidak dijelaskan tentang rujuk bagi seorang mantan istri untuk mengajukan balik kembali, ya melangsungkan perkawinan. Dan ini mengenai syarat untuk rujuk itu setelah bercerai itu ya istri yang ditalak merupakan istri yang telah disetubuhi. 1. Kita bicara mengenai rukunnya. Ya. Syarat untuk mengajukan rujuk itu ya diperlukan, diperhatikan pertama istri itu sudah dicampuri, artinya dia nyatakan aku balik padamu. Lalu mohon maaf ini disetubuhi layak suami istri. Gitu. Kemudian talak raj'i 1 dan 2 ada muncul talak raj'i itu. Ada jatuh talaknya. Gitu. Jatuh talaknya disampaikan secara lisan gitu kan. Kan sering rumah tangga gitu kan bertengkar. Ku talak kau. Gitu kan. Kan sering gitu. Aku ceraikan kau gitu kan. Itu sebenarnya di dalam ajaran agama Islam itu tidak boleh disampaikan tentang itu, walaupun itu hanya sebuah candaan, walaupun itu hanya sebuah emosi, menahan emosi itu untuk tidak menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Pantang itu. Bercanda pun tak boleh.
Ketika menyatakan sang istri kita mirip dengan ibu kandung kita, maka jatuhlah talak itu menurut ajaran kami yang saya tangkap itu. Ini mohon diluruskan apakah benar demikian. Saya pernah baca itu dan saya dengar pada orang-orang ustaz menyampaikan itu. Tidak boleh kita menyamakan istri kita dengan ibu kandung kita. Apalagi melihat jari sang istri gitu ya. Istriku, jarimu mirip dengan ibu kandungku. Oke. Jatuh talaknya itu. Maka jangan menyerupai. Kenapa? Kalau kesannya ada bagian dari tubuh sang istri mirip dengan ibunya, kalau dia menyetubuhi istrinya sama seperti menyetubuhi ibunya kan. Oh gitu. Nah, pantang maksudnya. itu. Pantang itu enggak boleh. Oke. Jadi itu hikmah dari padahal maksudnya memuji aja gitu. Salah juga ya? Ya, walaupun itu sekedar memuji. Jadi pemahaman harus sampai sana. Jadi ketika menyatakan candaan istriku, aku ceraikan kau ya, gitu kan, bercanda itu tak boleh. Apalagi disampaikan dengan serius, maka jatuhlah talak. Kapan dia bisa balik lagi? Disetubuhi dulu istrinya dan katakan aku mau balik denganmu, gitu. Jangan main-main yang mengenai kata cerai itu. Hindari. Kemudian ada dalam masa idah gitu kan, ketika rukunnya itu masa idah 90 hari gitu. Ketika dia jatuhkan talak itu, jangan lebih dari 90 hari. Gitu. Kenapa harus 90 hari? Apa? Ya 90 hari udah 3 kali suci kan, berarti udah terlalu lama mereka. Oh, ini berhubungan dengan ini ya, menstruasi dan lain-lain ya. Ya, ketika dia udah jatuhkan talak, ya jatuh talak yang diajukan, apakah itu di pengadilan ataupun secara lisan langsung, ya dia itu sudah ketika lebih dari 90 udah dikatakan itu sudah nggak akur lagi itu. Ketika dia dibuktikan akur apa? Dibuktikan dia rujuk baik-baik kembali, kemudian ada persetubuhan suami istri. Ukurannya itu kebaikan, keakuran, keharmonisan rumah tangga itu, Jess. Dibuktikan dengan itu. Gitu. Kemudian ada lafaz. Lafaz itu disampaikan. Aku berjanji akan menjadi suami yang terbaik. Izinkan aku untuk balik kepadamu. Maafkan aku. Aku balik padamu sayang. Seperti itu. Itu. Kemudian yang paling penting adalah ada benar saksi yang menyaksikan tentang dia rujuk itu. Bukan tentang persetubuhannya ya. Mau ngapain? Mau buat video kebaya merah? Ada saksinya. Jadi untuk itu khusus untuk melapaskan gitu kan. Dia balik kembali akur gitu kan. Ada saksi sebagai bukti ketika mau diajukan ke pengadilan terhadap permohonan penetapan pengadilan, putusan pengadilan menyatakan dia cerai itu cabut kembali. Atau lebih baik ketika putusan ya. Ini untuk menghindari hal-hal yang multitafsir atau kebingungan mengenai buku kawinnya kan udah ditarik oleh pengadilan, Pak. Bagaimana itu Pak? Bisa udah lagi. Ya bagaimana kita mau ngajuin permohonan? Mungkin dinilai terlalu mempersulit, malu. Kemudian dia jatuh talak, udah di persidangan hampir 3 bulan gitu kan. Bolak-balik ke pengadilan, hakim udah jumpa, udah bilang kau damailah. Hakim kan hampir tiap persidangan itu menyatakan damailah. Nggak ada perdamaian nih. Tiap ketemu sidang itu damailah ya gitu. Disampaikan, diingat-ingatkan tiap persidangan. Ada berapa kali persidangan itu. Akhirnya dia menyatakan tetap cerai. Tiba-tiba kan malu. Ya udah, ketika memang mau rujuk kembali, akta cerai kan udah terbit gitu kan 14 hari setelah putusan. Ya mungkin lebih efektif kawin lagi, langsung perkawinan secara resmi. Maka buku kawin diterbitkan kembali, buku nikah diterbitkan kembali. Bagi orang non muslim akan melihat sikap cara ini hal yang aneh, Jess. Percaya nggak? Karena kan bagi non muslim satu istri, satu suami sampai mati, tidak boleh bercerai, ya kan? Ketika sudah bercerai mati ataupun hidup, ya nggak usah kawin lagi kan gitu. Biasanya. Ya. Dituntut untuk itu di agamanya. Jadi dalam memberikan pemahaman pada saat perkawinan melangsungkan di gereja itu, ada pendeta yang menikahkan itu, menyatakan itu kan. Kalau cerai mati, udah itulah suamimu satu-satunya. Begitu kesetiaan yang ditanamkan. Ketika melihat aturan-aturan seperti ini, ada peluang rujuk gitu kan, udah cerai. Bagi orang non muslim menganggap ini sebuah hal apa gitu ya. Tapi kan ini menurut ajaran agama masing-masing.
Yes, betul. Kita tidak bisa menganggap ini sebuah hal yang menganehkan. Iya, makanya saya tadi nggak komentar Bang Parlin. Komentar, makanya saya diam aja ya. Jadi bagi kita ini adalah peluang, gitu. Peluang buat kawin lagi. Ketika memang menganggap adalah peluang untuk bisa rujuk, karena ada yang perlu dipertahankan. Ketika memang emosi dia bercerai, Jess. Karena ada yang perlu dia pikirkan. Mungkin pada saat masa iddah itu ditemukan hal-hal yang mengakibatkan ini menjadi sebuah persoalan besar, terutama soal anak. Ya, dipastikan itu orang yang bercerai itu, apalagi mengajukan gugatan perceraian itu dengan mengedepankan emosional banyak suami ya. Istri. Jadi bukan dengan keadaan baik-baik dia bercerai. Oke lah, kita berpisah dan ini jalan terbaik, maafkan aku, jadi pengalaman terburuk dan lain-lain gitu. Jarang perceraian konflik dan berimbas kepada anak yang ditinggalkan ketika bercerai itu. Ketika memang ada hak asuh anak, ada kuasa asuh anak, putusan menyatakan diberikan kuasa kepada sang ibu. Memangnya ketika bercerai sang bapak bisa begitu leluasa melihat, menjenguk bersama-sama anak? Belum tentu. Banyak terjadi konflik, sang ibu tidak memberikan pertemuan sang anak kepada bapaknya, atau memperbolehkan. Oke, silakan berdasarkan putusan pengadilan tanpa menghalang-halangi sang bapak untuk melihat, menjenguk dan bersama-sama anaknya. Tapi ketika memilih kebersamaan untuk hari keraya, tahun ini aku sama aku ya, anak ya. Oke, janji tahun depan. Tahun depan Anda lah. Aku pingin lagi sama dia. Bagaimana? Konflik. Karena itu meninggalkan sebuah permasalahan baru ketika bercerai itu. Pikir-pikir lah kalau mau bercerai itu. Bukan sebuah persoalan yang gampang. Ketika selesai, hari itu selesai konflik bapak dan emak dari si anak. Tapi anak menjadi imbas. Ini Bang Parlin penilaian opini nih gitu kan. Katanya nggak ada dasar. Katanya pakai dasar ngomong, saya ini pengacara, banyak perkara yang saya tangani terkait dengan perkara ini. Orang yang konsultasi kepada saya, imbasnya ke sana. Ini bicara fakta. Sampai sekarang perceraian di tahun 2018, klien saya sampai detik ini konflik mengenai anak. 4 tahun. Apanya? Maksudnya apanya dari mengenai asuh tidak dinafkahi, ya tidak nafkahi anak. Mengenai asuh ini tidak boleh ketemu, tapi diwajibkan terus menafkahi. Enak banget ya. Si anak itu uang harus wajib dinafkahi bapaknya. Anak tidak boleh ketemu. Mana keadilannya? Iya. Gitu. Kemudian bersamanya hanya boleh hari Jumat saja. Sementara Sabtu Minggu yang bisanya sang suami, sang bapaknya kan, mantan suami. Iya. Karena Senin sampai Jumat kerja. Udah dinafkahi pun menganggap nafkahnya kurang. Iya. Apalagi nggak dinafkahi ya. Padahal kemampuannya untuk menafkahi adalah sekian gitu. Macam-macam. Pelik lah ya. Nah, konflik pasca perceraian ini ya. Dan ada juga yang lebih baik itu setelah bercerai kehidupannya kan. Nikah lagi. Dengan nikah lagi. Istrinya lebih baik. Dapat istri yang lebih baik. Suaminya lebih baik juga. Dapat suami yang lebih baik. Amin. Nah, begitu. Itu hikmah. Tapi dia tidak boleh menganggap masa lalunya itu tidak ada. Itu dia dianggap masa lalu. Karena ada anak di sana. Ada anak. Dan dia mendapatkan suami baru, dapat istri baru pun statusnya kan status duda dan janda. Apakah enak menyandang seperti itu ketika mau mencari pasangan lain? Oke, udah dipersiapkan. Aku ajukan gugatan, aku udah persiapkan nih bercerai itu. Udah ada orangnya. Memangnya orang masuk sebelum orang bercerai itu baik atau tidak? Ya, tapi seharusnya kan tidak baik. Realisasinya sekarang begitu, Bang Parlin. Kan tidak baik. Orang dia sudah ada pada sebelum perceraian. Harusnya kan sebelum ada. Tapi rata-rata begitu sekarang. Biasanya udah ada. Dipersiapkan, maka diajukan gitu kan. Ya itu dia berarti sudah tidak ada rotan, akar pun jadi kan gitu. Ketika rotannya hilang, ada akar yang dapat menggantikannya gitu. Ya mudah-mudahan itu lebih baik. Tapi jangan akibat perceraian hanya satu faktor. Gitu. Ada orang ketiga misal gitu ya. Sementara hubungan keluarga mereka baik-baik kecuali konflik. Okay. Konflik ya terus
terus menerus hari-harinya dosa, KDRT, tidak menafkahi, kalimat-kalimat kasar, justru neraka itu rumah. Bercerai dan ada langsung pengganti. Oke. Tapi ini suami istri baik-baik, rukun rumah tangganya baik gitu. Tiba-tiba mau cerai. Tiba-tiba mau cerai karena ada orang ketiga, karena suatu kelebihan yang paling hanya sejengkal jaraknya dari suaminya. Gitu. Hanya faktor apa? Sebagian besar ya, kalau perceraian ini yang murni di pendataan itu ya dari berdasarkan faktor ekonomi. Oh, bukan orang ketiga malah yang. Orang ketiga di poin di bawah dari faktor ekonomi. Tidak menafkahi, tidak bisa menafkahi sesuai keinginan, iri dengan tetangga, iri dengan suami teman, gitu kan. Hanya faktor itu. Bisa beli kulkas, kita belum bisa beli kulkas, cerai. Lalu merembes-rembes yang lain sampai masa lalu terembes, masa pacaran terembes, orang tua terimbas, orang tua ikut campur, kakak, abang, adik, ipar semua ikut campur, cerai. Assalamualaikum Pak Pandu. Pagi, Mas Par. Selamat pagi. Ya baik. Ini bukan ralat ya, sama pemahaman saya tentang apa tadi masa iddah itu. Iya. Itu untuk menjaga keturunan. Maksudnya seorang istri yang udah dicerai. Ya. Jadi ditunggu dia 3 bulan baru dia dipastikan bahwa dia tidak punya bibit orok dari mantan suaminya. Itu yang iddah itu maksudnya itu kan? Iya betul. Nah itu aja tambahan saya, bukan dirujuk-rujuk. Kalau rujuk kan udah jelaskan nggak sama orang lain kan. Iya betul Pak. Begitu. Terima kasih Mbak Jesi, terima kasih. Sama-sama Pak Pandu, selamat pagi. Baik. Ini yang mau sesi kita jelaskan tentang iddah itu kan. Sesi kedua. Baru mau dijelasin Pak Pandu. Udah ditambahin ya. Baik, benar. Jadi ketika sang suami mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, ya. Mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, maka ketika jatuhlah cerai, talak 1 atau talak 2, ya, talak raj'i itu, dan diputuskan oleh pengadilan, dan bahkan sudah keluarlah akta cerainya, kan begitu 14 hari, dan suami bisa balik lagi kepada sang istri ketika dia mau menginginkan rujuk lah gitu, kembali gitu, tapi tidak boleh lebih dari masa iddah. Masa iddah itu idealnya 90 hari. 3 masa suci. 3 haid, 3 kali haid gitu ya. 90 hari. Dan dia bisa balik sebelum berakhir masa iddah. Ketika masa iddah berakhir bagaimana? Dia bisa akad nikah kembali. Seperti biasa. Dan ketika masa iddahnya belum berakhir dan sudah rujuk, dia bisa pergi ke pengadilan agama, tempat di mana pengadilan memutuskan perceraian mereka. Nanti ada mengisi form melengkapi berkas-berkas yang ditentukan oleh pengadilan agama kalau mereka sudah balik. Gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi dasar rujuk ada makruh, haram gitu ya, dan halal gitu, dan wajib gitu ya. Ada kriteria itu. Ketika wajib rujuk adalah ketika mereka berpisah, akan menjadi sebuah masalah yang paling besar gitu terhadap keduanya atau terhadap anak dan lain-lain. Maka wajiblah rujuk. Gitu. Salah satu kriterianya apa? Mungkin bisa akibat dia hamil lagi. 3 bulan ini ternyata hamil. Gitu ya. Sebelum berakhir masa iddah hamil. Dan ketika mereka bercerai kan berdampak buruk terhadap anak. Ya, yang dikandungnya. Baiknya rujuk kembali. Wajib. Ketika makruh. Ya, makruh ini boleh balik atau boleh tidak. Boleh rujuk atau tidak gitu. Jadi ketika baik mau balik ya balik, atau tidak juga nggak ada persoalan. Dan ketika haram, kategori haram dia mau rujuk, ketika kebersamaannya rujuk kembali itu adalah musibah besar kembali, teraniaya kembali, masalah kembali, dosa kembali kebersamaannya. Itu. Jadi ketika Pak Pandu menyatakan untuk melihat dia hamil atau tidak gitu kan, itu bagian dari kriteria dari rujuk itu, apa yang mau diambil, haramkah, makruhkah, atau wajib, begitu. Oke. Gitu. Itu menjadi persoalannya. Maka baiknya rujuk ketika dihamil. Jadi tidak sempit itu kalau Pak Pandu mengartikan ketika disempitkan gitu.
masa idah ini menyatakan hamil ketika dia sang istri, mantan istri cerai tapi belum akhir masa idahnya. Hindari dulu. Bagi sang suami dan sang mantan istri yang mau langsung perkawinan ini, dia cerai nih, lalu ada laki-laki yang mau masuk untuk menikahi sang istri, mantan istri dari si laki yang udah menceraikannya itu, hindari, karena belum berakhir masa iddah. Gitu. Itu salah satu dari bagian ketika merubah dari apa yang pola pikir ketika mengatakan boleh nggak melangsung perkawinan dengan orang yang baru bercerai. Bagi sang wanita ya, bagi sang laki-laki kapan saja ketika putusan cerai menyatakan sudah cerai dan keluar aktanya, boleh dia melangsung perkawinan. Itu. Jadi masa iddah. Jadi kapan dia tidak boleh rujuk kembali? Ketika talak 1, talak 2, masa iddah ada 3 bulan boleh dia rujuk. Ketika lebih dari itu dia bisa melangsung perkawinan seperti biasa. Kemudian ketika dia melangsungkan rujuk sebelum berakhir masa iddah, dia bisa ajukan permohonan kepada pengadilan agama. Mereka sudah rujuk, gitu ya. Dan bisa tidak perlu pernikahan kembali, hanya menyatakan itu saja. Ada saksi yang menyatakan dia adalah orang yang sudah rujuk. Kemudian ketika jatuh talak 3, talak 1, talak 2 masa iddah, gitu ya, ada peluang untuk rujuk. Ketika talak 3 jatuh, maka dia tidak boleh melangsungkan perkawinan kembali, tidak boleh rujuk kembali sebelum sang mantan istri nikah atau kawin lagi sama orang lain tanpa ada paksaan, unsur suka sama suka. Kemudian ketika dia bercerai dengan suaminya yang baru, dinyatakan sah bercerai dan berpisah menurut hukum yang berlaku, maka sang mantan suami yang dulu yang pernah talak 1, talak 2 itu boleh menjadi suaminya kembali setelah talak 3. Jadi harus kawin dulu sama orang lain. Itu ketentuannya. Oke. Nah itu ya masa iddah. Nah untuk menyatukan persepsi mengenai masa iddah ini saya bacakan dasarnya. Siap. Itu masa iddah untuk perempuan yang sedang hamil memiliki masa iddah hingga melahirkan. Kalau diceraikan, ya poin 1, lalu dia sedang hamil, masa iddahnya kapan? Ketika dia sang perempuan telah melahirkan. Berarti misalkan 1 bulan atau 2 bulan, tidak ada balik dia nih, tidak rujuk nih, ya udah tetap bercerai. 9 bulan lah, 10 hari atau 10 bulan, dia bisa melangsungkan perkawinan kembali, berakhir masa iddahnya. Kemudian untuk perempuan cerai mati atau suami meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Cerai mati nih, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Berarti 4 kali 3 12, 120 tambah 10, 130 hari. Berarti masa iddah ketika seorang wanita dicerai mati itu 130 hari. Ya. Lebih lama ya dari yang cerai hidup. Okay. Dan kemudian masa iddah untuk perempuan yang masih mengalami siklus haid, yakni 3 kali siklus haidnya. Ketika sedang masa haid 3 bulan lah, 90 hari lah begitu ya idealnya untuk bisa berakhir dinyatakan masa iddahnya. Untuk masa iddah untuk perempuan menopause atau masa kecil yakni 3 bulan. Kalau menopause 3 bulan juga. Kemudian untuk perempuan yang telah ditalak 3 sekali haid aja. Gitu ya. Yang si perempuan telah ditalak 3 hanya sekali haid. Kemudian untuk perempuan yang menggugat cerai suami, ya ini sekali haid. Berarti 1 bulan aja. Masa iddah untuk perempuan yang ditalak 1 oleh suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Ya. Kemudian perempuan yang belum pernah berhubungan badan dengan suaminya tidak memiliki masa iddah. Artinya dia di dalam rumah tangganya hancur rusak, tidak pernah berhubungan badan, pisah rumah gitu kan, udah 3 bulan gitu kan. Bercerai ya tidak perlu ada masa iddah. Kemudian perempuan yang mengalami masa istihadhah, yakni 3 kali siklus haid. Istihadhah ini saya kurang paham apa itu istihadhah ini, karena di dalam mengenai pemahaman yang kita tangkap
kompilasi hukum Islam ini lebih kepada penafsiran di dalam hadis dan Al-Quran, itu dituangkan dalam kompilasi hukum Islam. Hukum-hukum Islamnya dituangkan dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku untuk umat Islam, menjadi sebuah dasar di dalam penentuan mengenai apa yang ingin dia lakukan, baik mengenai harta warisan, baik mengenai perkawinan, perceraian, asuh, idah, waris dan lain-lain gitu. Okay. Itu mengenai masa idah. Jadi bukan menunggu mengenai masa kehamilannya saja, tetapi ketika dia menyatakan perempuan ini masih bisa dilangsungkan perkawinan ketika tidak pernah ada berhubungan badan, dia buktikan dia pisah rumah 3 bulan. Ya, nggak perlu masa idah. Nggak perlu masa idah. Oke, ada pertanyaan dari Kang Kusoy, Bang Parlin, selamat siang. Saya mendapat kiriman vulgar dari seorang istri yang berselingkuh atau berzinah nih. Nah, andai keluarga tersebut cerai, apakah istri yang pernah berzina ini bisa rujuk lagi? Oke, ini ada ini ya, udah ketahuan selingkuh nih di awal, bahkan sebelum cerai. Nah, bisa rujuk lagi nggak nanti kalau udah cerai? Kalau udah sempat cerai? Oke. Yang ngajukan gugatan siapa? Tidak disampaikan oleh Kang Kusoy. Pokoknya intinya andai keluarga tersebut bercerai, nah si istri yang pernah berzina bisa rujuk lagi nggak gitu? Bisa, sepanjang mereka ingin balik gitu. Meskipun ada perzinahan sebelum perceraian. Ya. Oke. Jadi perceraian ini ketika mau mengajukan gugatan perceraian itu syaratnya ketika salah satu pasangannya berzina. Gitu kan. Itu hanya sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai. Dan tak tertutup kemungkinan ketika dia mau rujuk atau balik, bersatu kembali, tak ada persoalan. Bukan menghalang-halangi mereka untuk tidak bersatu kembali. Sah itu mau balik, tapi terima nggak si suami terhadap istri yang dulu pernah berzina? Apalagi udah dapat kiriman gambar vulgar lagi malah. Begitu. Kadang tapi harus selektif. Benar nggak itu memang dia pernah berzina? Kadang kan sulit dibuktikan. Iya ya. Karena wanita ini itu kan pusatnya aib gitu, pusatnya fitnah. Oh ya? Pulang malam fitnah, padahal habis siaran. Barabas jam 12 tutup siaran, pulang Jesi 12:30. Tetangga bilang apa tentang, apalagi dia perempuan yang misalkan janda gitu kan, atau dia perempuan agak menor, ya udah penilaian penafsiran tetangga gitu. Maka pusatnya fitnah. Diantar orang pakai mobil dibilang wah aneh-aneh. Agak kelihatan banyak perhiasannya padahal hanya kerjaannya serabutan, fitnah lagi gitu kan. Jadi hindari yang gibah itu kan. Ketika benar gibah yang diceritakan itu ya, ketika benar. Kemudian ketika tidak benar fitnah. Tak baik menceritakan itu. Nah, jadi buktikan mengenai zina atau tidak gitu. Sulit dibuktikan. Kemudian ada gambar vulgar gitu kan. Ya sepanjang itu ada pengakuan benar atas kesalahan, kalau dia mau memperbaiki kehidupannya ke depan, maafkan. Dan mereka berdua sudah sepakat untuk rujuk ya. Bisa banget Kang Kusoy, kenapa enggak? Bisa. Oke, baiklah. Sepertinya Anda ingin menyampaikan sesuatu lagi untuk momen-momen terakhir, ya, Bang Parlin. Ya, rujuk itu kan berbagai macam metode pola pikir orang untuk bersatu kembali. Ketika menganggap sebuah keluarga ini perlu dipertahankan, makanya pertahankan. Walaupun sudah ada putusan pengadilan, sudah ada akta cerai, bisa dicabut kok masa idah ketika sang suami mengajukan gugatan perceraian itu. Lalu tak enak nih bercerai, udah dijalankan 2 bulan gitu kan, anak jadi korban sakit-sakitan, biasanya tidur sama bapaknya, kalau nggak ada bapaknya tidur di samping sang anak gitu kan, makanya anak bisa demam ini gitu kan, atau itu pengaruh kebiasaan menjadi sebuah sugesti gitu. Akhirnya rujuklah kita. Kita pertahankan anak lebih baik, tapi berjanji ke depannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang diharapkan kompilasi hukum Islam, seperti yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.